Halo, apa kabar anak-anak? Pembelajaran kali ini kalian ditemani bersama saya Ibu Isa Leloni. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini tentang struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan struktur cerpen dan siswa dapat memahami aspek kebahasaan di dalam cerpen. Materi pembelajaran akan kita lanjutkan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur cerita pendek. Adapun struktur cerita pendek antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berkaitan dengan pengenalan cerita, pengenalan tentang penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Struktur cerita pendek yang kedua itu ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah awal munculnya masalah atau pemicu masalah. Misalnya peristiwa terjadi bencana banjir, maka yang diterangkan mulai dari bagaimana bisa terjadinya banjir tersebut. Misalnya seperti penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Struktur cerita cerpen yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi adalah puncak permasalahan atau klimaks yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Nah, misalnya tadi kejadian banjir tadi, puncak masalah banjir adalah kerugian yang sangat besar. Baik kerugian materi, terhambatnya perekonomian, dan juga berdampak pada kesehatan yang akhirnya muncul berbagai penyakit. Struktur cerpen yang keempat itu adalah resolusi. Resolusi adalah pengarang mulai mengungkapkan solusi atau ditemukannya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, misalnya contohnya tadi bencana banjir tadi, solusi yang dapat diungkapkan adalah datangnya bantuan dari pemerintah atau yang lain, bantuan tenaga medis dan pembersihan lingkungan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya anak-anak silakan kalian simak contoh video menentukan struktur cerita pendek. Nah, itu tadi anak-anak contoh video tentang menentukan struktur cerita pendek. Nah, sekarang kita lanjut lagi membahas materi mengenai aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Aspek kebahasaan yang menonjol dari cerita pendek sebagai berikut. Yang pertama adalah sudut pandang pencerita, menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Nah, sudut pandang pencerita adalah cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dalam sudut pandang, penulis seolah-olah dapat menjadi pelaku utama atau menjadi orang lain dalam sebuah cerita tersebut.
Apabila penulis menjadi pelaku utama, berarti sudut pandang yang digunakan menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan apabila si penulis menjadi orang lain, berarti sudut pandang yang digunakan orang ketiga. Aspek kebahasaan cerita pendek yang kedua, terdapat beberapa dialog. Contohnya, percakapan yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita. Aspek kebahasaan cerita pendek yang ketiga itu ada kata benda khusus. Kata benda khusus adalah pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Seorang penulis cerpen harus mempunyai pembendaharaan kata supaya cerpen mempunyai kualitas yang dihasilkan. Contohnya, misalnya kata motivasi. Nah, di sini kata motivasi mempunyai makna dorongan yang ditimbulkan pada diri seseorang. Selanjutnya, aspek cerita pendek yang keempat itu adalah uraian deskriptif yang rinci. Nah, maksudnya di sini uraian deskriptif yang rinci adalah deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya contohnya menggambarkan tentang baunya seperti apa yang bisa kita dengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek kebahasaan cerita pendek yang kelima itu ada penggunaan majas atau gaya bahasa. Majas adalah cara pengarang atau seseorang yang mempergunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan atau buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Nah, biasanya di dalam cerpen, majas yang biasanya digunakan adalah yang pertama majas simile. Majas simile adalah pengungkapan dengan perbandingan. Nah, misalnya contohnya bagaikan, ibarat, bak, umpama. Nah, kalau contoh di dalam kalimat, kau umpama air, aku minyaknya. Selanjutnya, biasanya yang kedua, majas yang digunakan di dalam cerita pendek adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Nah, contohnya cuaca mendung karena sang raja enggan menampakkan dirinya. Majas yang ketiga yang biasanya digunakan di dalam cerita pendek adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah benda mati yang sifatnya dianggap seperti makhluk hidup. Nah, contohnya awan tertatih-tatih melintasi langit. Nah, selanjutnya aspek kebahasaan cerita pendek yang keenam adalah penggunaan majas retoris. Penggunaan majas retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu jawaban karena jawabannya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Nah, contohnya, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Nah, dalam kalimat tersebut sudah jelas bahwa tindakan yang dipilih dalam keadaan tersebut adalah tindakan damai, tidak ada tindakan lainnya. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas materi hari ini, tapi setelah jeda berikut. Nah, anak-anak, setelah pembahasan materi tadi, Ibu akan memberikan tugas mengenai silahkan kalian tentukan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang ada di buku LKS kalian. Nah, setelah itu kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing dan jangan lupa kumpulkan kepada guru. Dan Ibu ingatkan lagi protokol kesehatan terus dijaga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak aman minimal 1 meter dan hindari kerumunan. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas di rumah. Sampai jumpa.